Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalawatullahi wassalamuhu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang berbahagia, insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah kitab yang begitu agung, begitu fenomenal, yaitu kitab Arba'in Nawawiyah karangan Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, atau yang kita sering sebut sebagai Imam An-Nawawi atau Imam Nawawi. Beliau memiliki kitab yang kita sebutkan tadi bernama Kitab Arba'in. Kitab Arba'in ini berisi 42 hadis yang membahas tentang pokok-pokok agama Islam. Nah, insya Allah pada pertemuan ini kita akan membahas satu hadis yang pertama terkait dengan hadis kitab ini. Adapun ke depannya, insya Allah jika ada umur kita akan lanjutkan pembahasannya pada setiap hari yang sama, hari ini atau malam seperti ini. Kemudian akan terus berlanjut, mudah-mudahan setiap 2 pekan, insya Allah. Jadi kajiannya per 2 pekan sekali. Terkait dengan hadis Arba'in sendiri, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh banyak, bahkan disebutkan ada 13 orang sahabat yang meriwayatkan hadis terkait dengan ini. Rasulullah SAW dalam hadis itu mengatakan, man hafidha ala ummati arba'ina haditha, barang siapa yang menghafalkan 40 hadis untuk umatku, kata Rasulullah, hatta yu'addiyaha ilaihim, kemudian menyampaikannya kepada umatku, kuntu lahu syafi'an aw syahidan lahu yaumal qiyamah, aku akan menjadi pemberi syafaat atau syahid baginya, pemberi saksi baginya atau bersaksi untuknya pada hari kiamat kelak. Hadis ini disebutkan oleh para ulama, ya, sebagaimana tadi disebutkan di awal, diriwayatkan oleh 13 orang sahabat dari jalur yang berbeda-beda tentunya. Namun para ulama bersepakat, kalau boleh dikata bersepakat atau kebanyakan ahli hadis mengatakan bahwasanya tidak ada jalur yang sahih daripada 13 jalur tersebut terkait dengan keutamaan menghafalkan hadis Rasulullah SAW yang berjumlah 40. Namun ada hadis-hadis lain yang menguatkan untuk kita menghafalkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya, sebagaimana disebutkan Imam An-Nawawi dalam Muqaddimah Arba'in Nawawiyah ini, bahwasanya Rasulullah SAW menyebutkan sebuah hadis yang begitu terkenal, ya, sebuah hadis yang begitu terkenal. Naddarallahu mra'an, kata Rasulullah SAW, Allah akan mencerahkan wajah seseorang, ya, sami'a maqalati fawa'aha, dia mendengar apa yang aku ucapkan kemudian ia memahaminya dengan baik. Fa'addaha kama sami'aha, kemudian ia meneruskan menyampaikan ilmu tersebut, apa yang didengar dariku, kepada orang lain sebagaimana ia dengarkan. Nah, ini keutamaan untuk menghafal hadis Rasulullah SAW, dan keutamaan inilah yang melandasi Imam An-Nawawi menulis sebuah kitab yang kita kenal hari ini sebagai Kitab Arba'in Nawawiyah yang menjadi pembahasan kita pada hari ini. Baik, Rasulullah SAW juga mengatakan, liyuballigh asyahidu al-ghaib, hendaknya orang yang menyaksikan, yang mendengar sabda Rasulullah SAW diucapkan itu menyampaikan, meneruskan kepada orang yang belum mendengarkannya. Dan kita, ya, yang hidup di zaman ini, ya, 1400 tahun setelah meninggalnya Rasulullah SAW, kita masih bisa mendengarkan sabda Rasulullah SAW. Kita masih mendengarkan bagaimana Rasulullah SAW berkata, apa yang diucapkan oleh beliau. Bahkan kita masih bisa membayangkan rupa Rasulullah SAW, menghayalkan bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Berdasarkan apa? Berdasarkan hadis-hadis yang sampai kepada kita. Dan inilah satu keutamaan agama Islam yang berbeda daripada agama-agama yang lainnya. Ya, kalau kita ingin melihat di agama yang lain, apakah ada perkataan nabi-nabi atau utusan-utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membawa agama tersebut kepada kaumnya? Apakah masih ada perkataan, ucapan, bahkan sifat-sifat atau perilaku-perilaku yang diriwayatkan dari nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW?
Berbeda dengan agama kita, ada yang namanya sanad yang bisa meneruskan kita atau menyampaikan kita kepada sabda Rasulullah SAW, kepada ucapan Rasulullah, kepada perbuatan bahkan sifat Rasulullah SAW, baik itu fisik ataupun akhlaknya, ya, yang mana ketika sampai kepada kita bisa meyakini kebenarannya 100%, atau kita bisa yakin bahwasanya itu benar datang dari Rasulullah SAW. Baik, pembahasan kita pada hari ini terkait dengan hadis yang pertama. Hadis yang diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu taala anhu. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ia meriwayatkan atau ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu bergantung daripada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya dan hanya saja setiap orang itu mendapatkan apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, maka pahala yang dia dapatkan adalah pahala hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin ia dapatkan atau karena wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya dicatat untuk apa yang ia maksudkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ini adalah hadis pertama dalam kitab Arba'in Nawawiyah, ya. Hadis ini memiliki kedudukan yang sangat agung dalam agama Islam. Kenapa? Karena yang pertama, umat ini menerima hadis ini. Dan hadis ini hadis yang begitu masyhur, begitu terkenal di kalangan para ulama. Bahkan di kalangan masyarakat awam, setiap umat Islam pernah mendengarkan hadis ini. Yang kedua, ya, dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i bahwasanya hadis ini adalah thuluthul ilm, sepertiga daripada ilmu ini, ya. Wa yadkhulu fi 70 baban minal fiqh. Hadis ini bisa masuk dalam 70 bab fikih. Bahkan ini Imam Bukhari mengatakan, ya, dari beliau meriwayatkan dari Abdurrahman bin Mahdi, guru beliau, "Law sannaftu al-abwaba la ja'altu haditsa Umar hadza fil a'mali bin niyat fi kulli bab." Kalau saya sekiranya membuat buku yang terdiri dari berbagai macam bab, maka setiap bab saya akan masukkan hadis Umar bin Khattab ini, hadis innamal a'malu binniyat. Ya, hadis ini begitu agung, begitu besar kedudukannya di kalangan umat Islam. Baik, sejatinya di awal saya berusaha untuk tampilkan hadisnya, ya, supaya kita bisa mengkaji bersama-sama lebih dalam. Tapi mohon maaf, ini karena kendala teknis, jadi saya tidak bisa menampilkan hadisnya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa diikuti walaupun agak sulit mungkin. Innamal a'malu binniyat, kata Rasulullah SAW, hanya saja amal itu bergantung daripada niatnya. Di sini diambil pelajaran bahwasanya setiap amal itu harus ada niat. Dan semua amalan, semua pekerjaan apapun itu, ya, apabila kita menginginkan pekerjaan itu berubah menjadi sebuah ibadah atau dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sebuah ibadah, maka harus diniatkan. Kapan tidak diniatkan, maka dia akan menjadi sebuah kebiasaan atau dia hanya menjadi sebuah amalan biasa yang tidak ada unsur pahalanya di dalamnya. Ya. Kemudian Rasulullah SAW, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan hanya saja setiap orang mendapatkan apa yang ia niatkan, ya. Kalau orang meniatkan ibadah, maka dia akan dapat ibadah. Kalau orang meniatkan hal yang lain, maka dia akan mendapatkan hal yang lain. Kemudian, ya, di dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan, memahamkan kepada kita pentingnya untuk berniat dalam segala sesuatu. Dan niat itu menjadi titik pembeda antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Kemudian niat juga bisa menjadi pembeda antara sebuah ibadah dengan sebuah kebiasaan, sebagaimana saya sebutkan di awal. Bagaimana
niat bisa menjadi pembeda antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Contohnya ada dua orang yang melaksanakan sholat 2 rakaat. Si A melaksanakan sholat 2 rakaat dan si B juga melaksanakan sholat 2 rakaat. Kedua orang ini sama-sama melaksanakan sholat 2 rakaat. Namun apa yang menjadi pembeda antara dua orang ini? Yang menjadi pembeda adalah orang yang pertama melakukan sholat subuh misalnya. Sementara orang yang kedua melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid. Yang menjadi pembeda adalah niatnya. Yang kedua, ya, sebagaimana tadi telah disebutkan, niat itu bisa membedakan antara amal ibadah dengan amalan yang lain atau kebiasaan. Contohnya, ada orang yang ingin membasahi seluruh tubuhnya. Ya, mandi. Dari ujung kuku, kaki sampai dengan ujung rambut dia basahi semua. Baik. Dan orang yang lain juga melakukan hal yang sama. Ketika keluar, orang yang pertama tidak mendapatkan pahala, orang yang kedua mendapatkan pahala. Yang membedakan adalah niatnya. Orang yang pertama, ya, ketika ia membasahi seluruh tubuhnya tadi, dia berniat untuk menyegarkan tubuhnya. Sementara orang yang kedua berniat untuk mandi wajib misalnya. Maka orang yang kedua mendapatkan pahala, sementara orang yang pertama tidak mendapatkan pahala. Contoh yang lain, misalnya ada orang yang tidak mau makan semenjak subuh sampai dengan terbenamnya matahari. Ya, ini berbeda tergantung dari niatnya. Apabila dia meniatkan untuk berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala puasa. Namun apabila dia melakukannya karena mengikuti resep dokter misalnya, mengikuti anjuran dokter, atau untuk diet misalnya, maka dia hanya akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Ya, dia akan dapat berat badan yang turun, ya, atau mungkin kadar gula yang diturunkan, tapi dia tidak mendapatkan pahala puasa sedikit pun. Di sisi yang lain, niat juga berfungsi sebagai penentu maksud daripada amal. Penentu maksud daripada amal maksudnya apa? Maksudnya adalah dengan niat, ya, kita bisa menjawab sebuah pertanyaan yang begitu besar. Pekerjaan ini kita lakukan untuk siapa? Untuk apa kita lakukan pekerjaan ini? Apakah untuk Allah atau bukan? Apakah pekerjaan yang kita lakukan untuk Allah atau bukan? Jika jawabannya untuk Allah, maka niat kita benar. Kalau misalnya jawabannya bukan untuk Allah, maka niat kita keliru dan perlu untuk diperbaiki. Demikianlah, ya, yang menjadi pembeda antara niat yang fungsi daripada niat adalah menjadi pembeda antara untuk Allah atau bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapati pahala hijrah untuk Allah dan Rasulnya. Hijrah adalah berpindah dari satu negeri, ya. Negeri itu adalah negeri syirik menuju negeri Islam. Negeri syirik menuju negeri Islam. Nah, dan hukum hijrah sendiri berbeda-beda bergantung dengan keadaannya. Hijrah dari negeri syirik menuju negeri Islam bisa menjadi wajib apabila yang bersangkutan, ya, berada di negeri tersebut dan tidak bisa menampakkan syiar-syiar keislamannya. Maka wajib baginya untuk berpindah dari negeri tersebut menuju negeri Islam. Atau yang kedua, ya, hukumnya bisa menjadi sunnah apabila yang bersangkutan masih bisa menampakkan syiar-syiar Islam di negeri tempat asalnya, negeri syirik tersebut. Bahkan bisa jadi mustahab, ya, hukumnya apabila yang bersangkutan bisa berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala di negeri tersebut. Dan dengan seperti ini, ya, dia akan memasukkan atau berusaha menyebarkan syiar Islam di negeri tersebut. Maka keberadaannya di negeri tersebut lebih afdol dibandingkan hijrahnya. Dan berbeda hijrah dengan makna yang dipahami oleh orang banyak pada saat ini. Karena hijrah yang sekarang lagi viral adalah hijrah meninggalkan masa lalu yang kelam menuju masa depan yang lebih baik dengan dengan berislam sebaik-baiknya secara kafah. Dan ini tentu
bagian daripada makna hijrah yang disebutkan Rasulullah SAW. Hijrah meninggalkan hawa nafsu, hijrah meninggalkan kebiasaan buruk. Namun hijrah yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah hijrah meninggalkan negeri kafir, negeri syirik menuju negeri Islam atau negeri kaum muslimin. Baik, kalau kita perhatikan teks hadisnya, Rasulullah mengatakan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin ia dapatkan atau karena wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya sebagaimana yang ia maksudkan. Rasulullah tidak menyebutkan maka hijrahnya untuk dunia yang ia inginkan, maka hijrahnya untuk wanita yang ingin ia nikahi. Mengapa Rasulullah tidak menyebutkan potongan hadis tersebut atau potongan seperti itu? Ya, karena Rasulullah SAW ingin mengisyaratkan betapa rendahnya niat duniawi dalam amalan. Niat duniawi dalam amalan akhirat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ya, niat-niat duniawi itu banyak sekali jenisnya. Bukan hanya satu jenis. Ya, berbagai macam jenis niatan duniawi. Olehnya Rasulullah SAW tidak menyebutkan. Berbeda dengan niat akhirat, niat ibadah, niat yang karena Allah Subhanahu wa taala. Niatnya hanya satu, yaitu untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Baik. Hadis ini sekali lagi menyampaikan atau mengisyaratkan kepada kita betapa pentingnya, betapa urgennya ya memperbaiki niat dalam setiap amalan kita, apapun itu. Namun ketika kita sebagai seorang hamba berusaha untuk senantiasa lurus menjaga niat kita, mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk memurnikan ketaatan, mengikhlaskan ketaatannya, amalannya ya untuk Allah Subhanahu wa taala, memurnikan agamanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Namun dalam perjalanan menjaga keikhlasan itu kadang-kadang manusia jatuh bangun. Ya, kita siapapun itu pasti akan jatuh bangun dalam menjaga niat ini. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri mengatakan tidak ada yang lebih berat dibandingkan perkara niat. Ya, aku senantiasa memperbaikinya, kata Sufyan Ats-Tsauri, li'annahu yataqallabu alayya, karena niat ini berbolak-balik, kadang niatnya benar, kadang niatnya salah. Dan yang mengatakan ini adalah Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama besar, seorang ulama salaf yang begitu agung kedudukannya. Bagaimana dengan kita? Kata para ulama, ya, tentu kita tahu ada penyakit yang bisa menimpa keikhlasan seseorang. Penyakit itu kita kenal dengan nama riya. Penyakit riya. Nah, kata para ulama kita, ya, apabila riya ya menggerogoti amalan semenjak awal amalan itu dikerjakan, sudah ada riyanya, maka amalan itu gugur. Tidak ada pahalanya sama sekali. Orang sholat niatnya bukan karena Allah, tapi niatnya untuk dilihat oleh orang lain misalnya. Maka dari awal sholatnya sudah gugur. Ya, sholatnya sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila dia melaksanakan sholat wajib, sholat zuhur wajib, ya, dia kerjakan niatnya bukan karena Allah, tapi niatnya karena fulan atau alan atau apalah niat yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka pahala sholat tersebut sudah gugur dari awal, namun dia tidak diminta untuk mengulangi sholat tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang mengerjakan suatu amalan, kemudian amalan itu sudah dia niatkan karena Allah Ta'ala dari awal. Di pertengahan amalan atau pada saat ia mengamalkan amalan tersebut, tiba-tiba muncul riak-riak di dalam hatinya. Kata para ulama, ya, ini ada dua keadaan. Keadaan yang pertama apabila amalan tersebut adalah sebuah rangkaian ibadah seperti sholat, rangkaian ibadah daripada zikir, doa dan lain sebagainya. Ya, apabila muncul rasa riya tersebut kemudian tidak ditolak, tidak dihilangkan di dalam satu rangkaian ibadah, maka amalan tersebut gugur. Amalan tersebut gugur. Ya, dia niat sholat, di pertengahan sholat muncul riya, dan ia biarkan riya tersebut menggerogoti dirinya, dia diamkan saja, dia ikuti hawa nafsunya, maka amalan tersebut gugur. Kasusnya sama seperti awal, di awal tadi, tapi dia tidak diminta untuk mengulangi sholatnya. Yang kedua, ya, apabila amalan tersebut bukan suatu amalan yang terangkai dengan ibadah yang lain. Misalnya sedekah,
bukan satu rangkaian ibadah. Kita sedekah hari ini, bisa besok, bisa lusa, kapan saja. Atau zikir, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, dan lain sebagainya. Amalan-amalan yang seperti itu, apabila dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kemudian misalnya muncul riya di dalamnya, maka amalan yang dijangkiti oleh riya saja yang akan gugur. Sementara amalan yang ikhlas karena Allah, maka dia akan menjadi pahala. Contohnya seperti ini. Orang ingin menyedekahkan nasi kotak ke rumah yatim. Dia menyedekahkannya tiga gelombang, ya, tiga kali angkut. Dia naik mobil box, ngantar 3 kali. Antaran pertama dia antar 100 box, antaran kedua juga 100 box, dan demikian juga antaran yang ketiga. Antaran yang pertama dan yang kedua niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antaran yang ketiga muncul rasa riya, muncul riya di dalam hatinya. Akhirnya dia ambil HP-nya, dia posting bahwasanya dia sedang mengantar 100 box makanan ke rumah yatim. Dia posting di Facebook-nya atau di status yang lain. Kemudian rasa riya itu, perasaan riya itu masih ada di dalam hatinya. Maka, kata para ulama, 200 box yang di awal ini insya Allah akan menjadi pahala karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara 100 box yang terakhir ini, yang riya, itulah yang gugur, tidak menjadi pahala. Waliyadzubillah. Baik, ini keadaan orang yang tidak sama sekali menolak perasaan riya itu muncul di dalam hatinya. Adapun orang yang berusaha menghilangkan perasaan riya di dalam hatinya, rasa riya tadi muncul, kemudian ia hilangkan, ia tolak, maka orang yang seperti ini adalah orang yang insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya dia salat. Ikhlas karena Allah semenjak awal. Salat 2 rakaat. Di rakaat pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di rakaat kedua ada orang masuk. Muncullah riya di dalam hatinya. Ya. Oh, ingin dipuji oleh orang tersebut. Namun ketika perasaan riya itu muncul, dia berusaha untuk menolaknya sejadi-jadinya. Maka amalannya insya Allah sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia akan diampuni. Riya yang muncul itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ia merasa ketika muncul perasaan riya tersebut, ia akan menolaknya. Ini keadaan yang lain, ya. Keadaan yang ketiga. Keadaan yang keempat, apabila seorang melakukan sebuah ibadah, kemudian ia riya, ia melakukan sebuah ibadah, dan dari awal sampai akhir ibadah itu dilaksanakan dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika selesai melakukan ibadah, muncul keinginan ingin dipuji oleh orang lain. Muncul rasa ingin dipuji oleh orang lain. Hanya rasa. Maka insya Allah perasaan ingin dipuji ini tidak akan mengganggu pahala yang telah ditetapkan pada amal soleh yang telah ia kerjakan. Karena amal soleh yang ia kerjakan tadi sudah dilaksanakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, akan tetapi orang ini berada di dalam bahaya. Orang yang seperti ini berada di dalam bahaya. Apabila perasaan ingin dipuji tadi menjelma menjadi sebuah perkataan, perbuatan yang menunjukkan bahwasanya ia ingin dipuji, ia ingin dilihat amalannya, maka ia bisa masuk dalam perkara sum'ah. Sum'ah ingin nama baiknya didengar oleh orang lain, bahwasanya dia orang soleh, dia yang mengamalkan amal A, amal B, amal C, ya. Apalagi jika dia menyebut-nyebut amalan tersebut dengan maksud membangga-banggakan diri, bukan maksud untuk tahaddus bin ni'mah, menyebutkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang yang seperti ini bisa jatuh ke dalam perkara sum'ah, dan dia bisa kehilangan amalan solehnya, hangus disebabkan karena sum'ahnya tersebut. Mungkin demikian ya pembahasan dalam hadis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan niat-niat kita ikhlas karenanya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada selainnya di dalam hati kita. Allah di dalam sebuah hadis qudsi mengatakan, ana aghna syuraka 'ani syirk, faman amila amalan asyraka ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku, kata Allah, adalah sekutu yang paling tidak membutuhkan sekutu.
barang siapa mengerjakan suatu amalan mempersekutukan selain diriku dalam amalan tersebut, maka aku akan tinggalkan dia dan sekutunya. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak butuh orang lain di dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan ketika kita beramal, kita meniatkan orang lain, Allah tidak butuh dengan itu. Apabila kita melakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan kita dengan sekutu yang kita niatkan. Siapapun itu, siapapun dia. Ya, kalau seseorang melakukan amalan bukan karena selain Allah, pada hari kiamat ia meminta amalan tersebut, maka ia akan diarahkan untuk meminta amalan tersebut dari fulan yang ia niatkan tadi, dari Allah yang ia inginkan tadi, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Pahala tersebut maka tidak bisa didapatkan pada hari kiamat. Demikian, mohon maaf apabila dalam penyampaian ini terdapat banyak kekurangan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.